Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Imam Awaludin, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Tingkat 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Amadi dengan NPM 205102101. Dan saya Akbar Siawan dengan NPM 201102101. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara regresi hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Pengelolaan Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Lampung dengan menggunakan data time series tahun 2006 sampai 2020. Adapun uji yang kami lakukan yaitu uji asumsi klasik, yang pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Baik, kepada Saudara Akbar dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dwi Ahmadi. Baik, di sini kita akan meregresi linear terlebih dahulu sebelum menguji ke uji asumsi klasik. Baik, kita sudah muncul di tampilan eViews-nya. Seperti biasa, langsung saja kita klik create new work file. Kemudian kita pilih data anual. Data kita itu dari tahun 2006 sampai 2020. Langsung saja kita klik OK. Oke, yang pertama kita copy dulu data kita dari Excel yang sudah kita siapkan. Kemudian kita kembali ke tampilan eViews, lalu klik Quick Empty Group. Kita tarik ke atas, taruh kursor di pojok sebelah kiri. Langsung kita copy saja dengan Ctrl V. Baik, jika sudah, kita save dengan cara klik name. Lalu grup 1, oke. Lalu bisa kita silang. Baik, untuk meregresi linearnya, caranya kita blok terlebih dahulu variabel-variabelnya. Kemudian klik kanan, open as equation. Lalu kita klik, karena kita linear, kita PAD, C, lalu variabel bebasnya. RD, PD, dan PP. Lalu kita klik OK. Maka muncul hasil regresi linearnya. Sebelum kita menguji ke uji selanjutnya, lebih baik kita simpan terlebih dahulu dengan cara klik name. Lalu kita beri nama equation linear. Lalu klik OK. Baik, langsung saja kita ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Bisa kita klik view, lalu residual diagnostik, lalu pilih histogram normality test. Muncul di sini hasilnya. Sebelum kita interpretasi, ada baiknya kita freeze dulu supaya tidak hilang. Kita freeze, lalu hasil freeze-nya ini kita beri nama dulu uji normalitas. Lalu klik OK. Jadi spasi. Lalu klik OK. Jadi kita akan menginterpretasi hasil uji normalitas sesuai dengan mini skripsi yang sudah kita buat.
Baik, grafik di atas adalah hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas, yaitu H0 data terdistribusi normal, HA-nya data tidak terdistribusi normal. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 5% atau 0,05 dan dengan degree of freedom-nya 3, maka diperoleh hasil nilai probabilitasnya, yaitu dapat kita lihat di sini 0,289856 dan Jar-Kueberanya 2,476742. Nah, kita bisa lihat chi-square tabelnya menggunakan buku Agus. Maka diperoleh chi-square tabel yaitu 7,81. Baik. Berdasarkan hasil keputusan uji normalitas tadi, diperoleh hasil nilai Jar-Kueberanya 2,4767, sedangkan nilai chi-tabelnya tadi 7,01. Lebih besar dari nilai Jar-Kueberanya. Maka H0-nya diterima dan menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Baik, selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas. Kita buka terlebih dahulu regresi linearnya, kemudian kita klik view. Lalu kita ke koefisien diagnostik, lalu klik variance inflation factor. Sebelum kita interpretasi, ada baiknya kita freeze terlebih dahulu supaya tidak hilang. Dan kita beri nama uji multikolinearitas. Lalu kita klik OK. Berdasarkan hasil regresi menggunakan variance inflation factor atau VIF, diperoleh nilai multikolinearitas dari masing-masing variabel bebas, di mana nilai VIF pada variabel retribusi bernilai 2,641267, yang artinya memiliki multikolinearitas rendah. Kemudian nilai variabel pajak daerah sebesar 27,937790, yang artinya bernilai multikolinearitas tinggi, dan variabel pengeluaran pemerintah sebesar 2,152292, yang artinya memiliki tingkat multikolinearitas yang tinggi. Baik, selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas dan uji otokorelasi akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Ahmadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji heteroskedastisitas tes. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu equation lin-lin yang sudah dibuat oleh Saudara Akbar tadi. Kemudian, untuk cara melihat hasil dari uji heteroskedastisitas, kita bisa klik view, dan kita klik residual diagnosis. Di paling bawah terdapat pilihan heteroskedasticity test. Kita klik, kemudian kita pilih menggunakan metode white test dan menggunakan include white cross term. Kita klik OK. Baik, di sini sudah terlihat hasil dari heteroskedasticity test dengan metode white. Nilai koefisien determinasi R-square-nya sebesar 0,922216. Kemudian nilai chi-square hitung sebesar 13,83 diperoleh dari informasi observasi R-square, yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai krisis chi-square hitung pada alfa 5% dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel bebas yaitu 9 adalah 16,92. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai krisis chi-square,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas juga bisa dilihat dari nilai probabilitasnya chi-square sebesar 0,1284 atau 12,84% lebih besar daripada alfa 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak ada heteroskedastisitas. Baik, setelah kita menemukan hasil heteroskedastisitas, ini bisa kita simpan dengan klik freeze. Kemudian kita beri namanya uji heteroskedastisitas. Oke. Baik, kita kembali lagi ke estimasi outputnya. Setelah uji heteroskedastisitas ditemukan, kita akan menguji autokorelasi. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik view, kemudian kita klik residual diagnosis. Kita akan memilih dengan menggunakan LM test. Dengan lex to include sebesar 2, kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah terdapat hasil dari autokorelasinya. Hasil dari LM test menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,41377, nilai chi-square hitung sebesar 6,206802 atau 6,21, yang diperoleh dari informasi observasi R², yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai krisis chi-square hitung pada alfa sebesar 5% dengan degree of freedom 3 adalah 7,81. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai krisis chi-square, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak ditemukannya masalah autokorelasi. Baik, sama seperti tadi, kita simpan dengan klik freeze, dan kita klik name, dan kita ganti dengan uji autokorelasi. Baik, kita klik OK. Baiklah, ini dia hasil keempat uji dari uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan uji normalitas dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kemudian akan saya serahkan kepada Akbar Setiawan. Sekian penjelasan video dari kami mengenai hasil regresi dan uji asumsi klasik tentang data tugas mini skripsi. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.